Republik Lebanon adalah sebuah negara di Timur Tengah, tepatnya di benua Asia bagian barat, sepanjang Laut Tengah. Lebanon berbatasan dengan Suriah di utara dan timurnya, sedangkan di selatannya berbatasan dengan Israel. Luas wilayah Lebanon adalah sebesar 10.400 km persegi, dengan jumlah penduduk sebesar 6.229.794 jiwa. Bendera Lebanon menampilkan sebuah pohon aras berwarna hijau dengan latar belakang putih, diapit oleh dua garis merah horizontal di atas dan di bawahnya. Karena keanekaragamannya yang sektarian, Lebanon menganut sebuah sistem politik khusus yang dikenal dengan konfesionalisme, yang dimaksudkan untuk membagi-bagi kekuasaan semerata mungkin di antara aliran-aliran agama yang berbeda-beda. Lokasi Lebanon di persimpangan dari Basin Mediterania dan Arab Pedalaman, difasilitasi sejarah yang kaya dan berbentuk identitas budaya dari agama dan etnis keragaman. Hanya berukuran 10.452 km persegi, Lebanon disebut sebagai negara terkecil di seluruh benua Asia. Mayoritas penduduk Lebanon adalah etnis Arab. Negara yang bahasa resminya adalah bahasa Arab ini memiliki dua agama mayoritas, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Lebanon merupakan salah satu negara di dunia yang mengalami penurunan jumlah penduduk sekitar 1,1%. Karena terjadinya pengungsian penduduk dari Lebanon ke negara lainnya. Lebih lengkap tentang Lebanon, inilah videonya. Yang pertama, Lebanon terdiri dari banyak agama. Meski berada di kawasan Timur Tengah, Lebanon tidak seperti negara Arab lainnya yang negaranya berasaskan Islam. Menurut Living Lebanon, Lebanon merupakan satu-satunya negara di Timur Tengah yang paling beragam agamanya, yakni 18 agama ada di sana, yang mana di Lebanon 54% warganya beragama Islam dan 40,5% merupakan penganut Kristen. Britannica menyebut sejak abad ke-7, Lebanon menjadi tempat perlindungan bagi kelompok Kristen dan Muslim yang dianiaya. Kristen yang berada di Lebanon termasuk Katolik Maronit, Ortodoks Timur, Katolik Melkite, Ortodoks Armenia, Katolik Armenian, dan Protestan. Ada juga sejumlah kecil penganut Yahudi. Sedangkan populasi Muslim terbagi antara Sunni, Syiah, Alawid, dan Ismaili. Sekitar 60%-nya penganut Islam Sunni dan 40%-nya Syiah. Dan 5,6%-nya lagi penganut Druze. Akan tetapi, Muslim menganggap Druze dan Syiah tidak Islami dan menolak mereka sebagai bagian dari Islam. Druze dibentuk di Mesir pada abad 10 dan 11 sebagai pecahan dari Syiah. Yang kedua, negara di persimpangan budaya. Selama beribu-ribu tahun, Lebanon telah menjadi persimpangan utama peradaban. Karena itu, tidak mengherankan bila negara kecil ini mempunyai budaya yang luar biasa kaya dan hidup. Campuran kelompok etnis dan agama yang sangat luas di Lebanon ikut menyumbang tradisi makanan, musik dan sastra, serta festival. Beirut khususnya merupakan panggung seni yang sangat hidup dengan berbagai pertunjukan, pameran, dan konser yang diadakan sepanjang tahun di berbagai galeri, museum, teater, dan tempat-tempat terbuka. Masyarakatnya modern dan terdidik, sangat mirip dengan masyarakat Eropa lainnya di Mediterania. Meskipun sangat mirip di Eropa, bangsa Lebanon sangat bangga akan warisan mereka dan telah menjadikan negeri itu dan khususnya Beirut menjadi pusat kebudayaan dunia Arab. Lebanon adalah negara anggota Organisation Internationale de la Francophonie atau negara berbahasa Prancis. Karena itulah, kebanyakan orang Lebanon berdui bahasa, mampu berbahasa Arab dan Prancis. Namun, bahasa Inggris kini sangat populer khususnya di lingkungan mahasiswa. Di negara ini, agama Kristen bergaul akrab dengan Islam, dan Lebanon juga merupakan pintu masuk Arab ke Eropa serta jembatan Eropa ke dunia Arab. Yang ketiga, Lebanon adalah negara Timur Tengah pertama yang punya konstitusi. Konstitusi Lebanon pertama diresmikan pada tanggal 23 Mei 1926 dan kemudian diamandemen beberapa kali. Meski begitu, tercatat Lebanon adalah negara pertama di kawasan Timur Tengah yang memiliki konstitusi pertama, karena nyaris semua negara Timur Tengah saat ini masih berbentuk kerajaan yang biasanya dipimpin oleh raja atau emir. Dengan mengambil model dari Republik Ketiga Prancis, konstitusi itu menciptakan bentuk pemerintahan berupa suatu parlemen bikameral dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat,
Meskipun saat ini akhirnya ditiadakan seorang presiden dan dewan menteri atau kabinet. Presiden dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk sekali periode dengan masa jabatan 6 tahun dan tidak dapat dipilih kembali hingga satu periode dilewati. Wakil-wakil rakyat dipilih melalui jalur pengakuan. Dalam periode ini menjadi kebiasaan kuat bagi rakyat memilih pejabat-pejabat besar politik dan pejabat-pejabat tinggi pemerintah sesuai dengan proporsi dari sekte-sekte utama dalam masyarakat. Dengan demikian, misalnya, Presiden haruslah seorang Kristen Moronit, Perdana Menteri dari kaum Muslim Sunni, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat adalah seorang Syiah. Secara teoritis, Dewan Perwakilan Rakyat melakukan fungsinya sebagai legislasi, tetapi pada kenyataannya, rancangan undang-undang disiapkan oleh eksekutif dan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat yang meloloskan mereka hampir tanpa terkecuali. Berdasarkan konstitusi, Komisaris Tinggi Prancis masih memegang kekuasaan tertinggi, suatu aturan yang awalnya diterima dengan berat oleh kaum nasionalis Lebanon. Meskipun demikian, Charles Debas, seorang Ortodoks Yunani, terpilih sebagai presiden pertama Lebanon 3 hari setelah konstitusi itu diberlakukan. Yang keempat, Perang Saudara. Insiden ini terjadi ketika seorang warga Lebanon dan kelompok orang Palestina di Ain ar-Rumanah, Beirut, pada bulan April 1975 adalah titik awal yang kemudian menjadi pemicu perang saudara ke seluruh wilayah Lebanon. Perang tersebut melibatkan kelompok-kelompok yang bersaingan dan didukung oleh sejumlah negara tetangga. Orang-orang Kristen Moronit yang dipimpin oleh Partai Palangis dan milisi mula-mula bersekutu dengan Suriah dan kemudian dengan Israel yang mendukung mereka dengan senjata dan latihan untuk memerangi fraksi PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina. Sementara itu, fraksi-fraksi lain bersekutu dengan Suriah, Iran, dan negara-negara lain di wilayah itu. Sejak 1978, Israel telah melatih, mempersenjatai, memasok, dan menyediakan seragam bagi tentara Kristen Lebanon Selatan yang dipimpin oleh Sa'ad Haddad. Pertempuran dan pembantaian antara kelompok-kelompok ini mengakibatkan korban hingga ribuan orang. Beberapa pembantaian yang terjadi selama periode ini termasuk pembunuhan di Karantina pada Januari 1976 oleh pihak Palangis terhadap para pengungsi Palestina, pembantaian Damur oleh PLO terhadap orang-orang Moronit, dan pembantaian oleh Tel el-Zatar oleh Pelangis terhadap orang-orang pengungsi Palestina. Dua penyerbuan besar atas Lebanon oleh Israel pada tahun 1978 sampai 1982 mengakibatkan tewasnya 20.000 orang, kebanyakan kaum sipil Lebanon dan Palestina. Jumlah korban keseluruhan selama masa perang saudara ini diperkirakan sampai 150.000 orang. Pertempuran itu juga menambah jumlah imigran Lebanon yang eksodus ke luar negeri, di mana hingga saat ini diperkirakan mencapai 14 juta jiwa. Pada tahun 1989, semua wakil kekuatan politik, partai, dan sekte keagamaan sepakat mengadakan rekonsiliasi nasional yang dikenal dengan Taif Agreement di bawah sponsor Saudi Arabia dan Suriah. Dengan Taif Agreement, perang saudara berakhir. Kehidupan berpolitik dan bernegara diatur dengan formulasi baru berdasarkan konstitusi yang mengalami perubahan yang disepakati dalam rekonsiliasi nasional itu. Yang kelima, kota Beirut sering dibandingkan burung legenda Phoenix. Beirut sering dibandingkan burung legenda Phoenix karena dihancurkan dan dibangun kembali sebanyak 7 kali. Beirut adalah ibu kota Lebanon yang berpenduduk 1,2 juta jiwa. Sebelum Perang Saudara Lebanon pecah, kota ini dijuluki Paris di Timur Tengah karena kosmopolitannya. Kota Beirut juga sering dibandingkan burung legenda Phoenix karena dihancurkan dan dibangun kembali sebanyak 7 kali. Yang keenam, negara dengan 4 musim. Lebanon, yang masuk kategori negara Arab ini, memiliki iklim 4 musim, yakni musim panas, musim gugur, musim semi, dan musim dingin. Di beberapa wilayah pegunungan terdapat salju, dan di musim dingin dengan suhu biasa mencapai di bawah 0, derajat Celcius. Oleh sebab itu, Lebanon salah satu negara di Timur Tengah yang bisa menikmati salju. Yang ketujuh, Lebanon adalah satu-satunya negara Arab yang tidak punya gurun pasir.
Meski berada di kawasan Timur Tengah, Lebanon justru tidak memiliki gurun pasir. Lebanon memiliki hutan yang boleh dibilang sangat luas untuk negara yang berada di Timur Tengah. Pada tahun 2012, tercatat setidaknya hutan Lebanon mencakupi 13,4% dari total luas wilayah daratan Lebanon. Sebagai hasil dari eksploitasi yang telah berlangsung lama, beberapa pohon cadar tua tetap berada di kantong hutan di Lebanon, tetapi ada program aktif untuk melestarikan dan meregenerasi hutan. Pendekatan Lebanon telah menekankan regenerasi alami dari penanaman dengan menciptakan kondisi yang tepat untuk perkecambahan dan pertumbuhan. Negara Lebanon telah menciptakan beberapa cagar alam yang berisi pohon cadar, termasuk cagar Biosphere Swamp. Nah guys, itulah 6 fakta unik dan menarik tentang Lebanon. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe WOW channel ya. Share juga video ini ke temanmu agar ia juga mengetahui tentang hal ini. Sampai jumpa di video berikutnya.